Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang etika dalam proses produksi dan pemasaran dengan nama anggota kelompok 1 Alan Arendra, 2 Ai Putri Anjani, ketiga Alena Saputri, keempat Ima Diginanti, dan kelima saya sendiri Rifki Asta Bimandoro. Baik, etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Dalam proses produksi, sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Dan etika pemasaran berkaitan dengan prinsip-prinsip moral di balik operasi dan regulasi pemasaran. Tanggung jawab sosial seorang manajer pemasaran meliputi program pemasaran dan meningkatkan kesadaran dan penerimaan ide-ide dan praktik-praktik sosial. Salah satu cara pemasaran yang paling efektif adalah melalui multimedia. Multimedia dalam berbisnis memegang peran penting untuk menyebarkan informasi. Elemen dari multimedia terdiri dari teks, graf, audio, video, dan animasi. Bisnis multimedia tidak akan terlepas dari stasiun TV, koran, majalah, buku, radio, internet, dan lain-lain. Apakah yang dimaksud dengan manfaat dan nilai guna suatu barang atau jasa? Nilai guna atau manfaat barang atau jasa adalah kemampuan barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia. Nilai guna merujuk pada kepuasan seseorang dari mengkonsumsi barang atau menikmati jasa. Jika kepuasan konsumen semakin tinggi, maka semakin tinggi nilai guna atau manfaat dari barang tersebut. Suatu barang dapat dikatakan berguna apabila dapat memberikan kepuasan atau memenuhi kebutuhan. Manfaat suatu barang dapat bersifat subjektif, artinya tergantung pada orang yang membutuhkannya dan hanya dapat diukur dengan menggunakan tingkat intensitas kebutuhan yang dapat memenuhi oleh barang atau jasa. Suatu barang akan terasa manfaatnya apabila yang pertama sudah diubah bentuknya, misalnya seperti rotan di hutan akan lebih bermanfaat bila sudah dirubah bentuknya menjadi kursi, meja, dan lemari. Yang kedua, sudah dipindahkan ke tempatnya, misalnya seperti batu di gunung, pasir di pantai akan lebih bermanfaat bila sudah dipindahkan ke tempat-tempat pembangunan. Ketiga, sesuai waktu penggunaannya, misalnya seperti jas hujan dan payung akan lebih bermanfaat bila digunakan pada musim hujan. Yang keempat, sudah berpindah ke pemiliknya, misalnya seperti rumah akan bertambah nilai kegunaannya bila sudah dibeli dan dimiliki oleh orang. Berikut ini adalah pengertian dari nilai suatu barang. Nilai pakai adalah kemampuan suatu barang atau jasa yang dipakai untuk memenuhi kebutuhannya. Nilai pakai objektif adalah kemampuan suatu barang atau jasa untuk memuaskan atau memenuhi kebutuhan manusia, misalnya seperti pakaian atau perhiasan. Nilai pakai subjektif. Yang terakhir, nilai pakai subjektif adalah suatu arti yang diberikan oleh seseorang atau suatu barang atau jasa tertentu sesuai kemampuan barang itu dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya seperti buku pelajaran memiliki arti yang berguna bagi pelajar. Nilai tukar adalah kemampuan suatu barang untuk dapat dipertukarkan dengan barang lainnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi. Untuk materi yang kedua, yaitu menciptakan barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Yang dimaksud dari menciptakan barang dan jasa adalah produksi. Pengertian dari produksi adalah mengubah barang agar mempunyai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Produksi juga merupakan segala kegiatan untuk menciptakan atau menambah guna atas suatu benda yang ditunjukkan untuk memuaskan orang lain melalui pertukaran. Tujuan dari produksi adalah memperbanyak jumlah barang atau jasa, menghasilkan barang atau jasa yang berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan sesuai dengan perkembangan peradaban dan kebudayaan, serta perkembangan teknologi, menggantikan barang yang rusak atau habis, memenuhi pasar dalam negeri untuk kebutuhan perusahaan dan rumah tangga, memenuhi pasar internasional, mendapatkan keuntungan, meningkatkan kemakmuran. Jenis-jenis produksi. Adapun macam dan jenis dari kegiatan produksi adalah yang pertama, bidang ekstraktif, yaitu usaha untuk mengambil dan mengelola
dari hasil alam secara langsung. Contoh, pertambangan, penebangan hutan, penangkapan hasil laut. Yang kedua, bidang agraris, yaitu usaha untuk mengerjakan dan mengelola hasil alam yang diperoleh dari tumbuhan dan hewan. Contoh, pertanian dan perkebunan, peternakan, perikanan darat. Yang ketiga, bidang industri, usaha untuk mengolah bahan mentah hingga menjadi bahan jadi. Contoh, kerajinan, perakitan, dan pertekstilan. Yang keempat, bidang perdagangan, yaitu usaha untuk membeli serta menjual barang tanpa merubah bentuknya. Contoh, perdagangan regional atau daerah, nasional, hingga internasional. Produksi yang dihasilkan dengan biaya murah. Biaya produksi adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada saat melakukan proses penggandaan, baik berupa barang maupun jasa. Mungkin yang dimaksud dengan proses produksi yang dihasilkan dengan biaya murah itu adalah bagaimana strategi perusahaan untuk mengurangi biaya atau proses produksi. Biasanya, perusahaan menekankan agar produksi yang dihasilkan mengeluarkan biaya yang termurah. Pada saat kegiatan produksi, mempunyai fungsi menciptakan barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan konsumen ataupun masyarakat pada waktu, harga, dan jumlah yang tepat. Pada saat proses produksi, pengkombinasian penggunaan sumber-sumber biaya yang dibutuhkan tentu saja tanpa mengabaikan inovasi serta kreasi. Tetapi untuk menghasilkan produksi dengan biaya yang murah bukanlah hal yang mudah. Akan ada banyak hal yang perlu diselesaikan atau disesuaikan, dan kita juga harus dapat menjaga kondisi perusahaan agar tetap stabil dengan cara mengurangi biaya operasional ataupun kebijakan yang biasanya bisa kita ambil, yaitu dengan mencari biaya alternatif untuk bahan baku. Poin selanjutnya pada etika dalam produksi barang dan jasa, yaitu kegiatan produksi yang disesuaikan dengan standar yang ada dan juga ramah lingkungan. Lalu pertama-tama apa sih yang dimaksud dengan produksi? Produksi adalah suatu kegiatan yang menciptakan atau meningkatkan nilai guna suatu barang ataupun jasa yang akan dihasilkan. Nah, tujuan dari produksi ini yaitu untuk memenuhi kebutuhan pembeli ataupun konsumen dan juga mendapatkan keuntungan dari produk dan jasa yang dihasilkan tersebut. Lalu apa sih yang dimaksud dengan kegiatan produksi yang ramah lingkungan ini? Jadi kegiatan produksi yang ramah lingkungan ini merupakan suatu kegiatan produksi yang tidak membahayakan lingkungan di sekitarnya. Baik kegiatan tersebut baik dari segi bahan baku, produksi produk, dan juga limbah yang dihasilkan dari produk tersebut. Nah, biasanya produk yang ramah lingkungan ini dapat didaur ulang kembali atau dapat digunakan kembali. Nah, lalu apa aja sih contoh dari produksi barang dan jasa yang ramah lingkungan ini? Salah satu contoh dari produksi barang yaitu pada produk kosmetik, di mana perusahaan kosmetik harus menyesuaikan standar kosmetik yang ada pada sekitarnya. Harus sesuai dengan penggunaan kosmetik tersebut. Nah, lalu bahan baku yang digunakan pada kosmetik tersebut juga harus merupakan bahan baku yang ramah lingkungan. Nah, lalu salah satu contoh pada kegiatan produksi jasa yaitu layanan psikolog, di mana jasa psikolog ini mampu meningkatkan mental seseorang, dan juga manfaat dari jasa psikolog ini yaitu dapat menambah pengetahuan seseorang untuk mengerti akan mentalnya untuk menjalani kegiatan sehari-harinya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.